Hai konco BDK Yogyakarta. Bertemu kembali dengan channel YouTube BDK Yogyakarta. Dan kali ini hari yang istimewa tentunya ya, di tanggal 21 April. Hari yang luar biasa bagi semua orang, bukan hanya kaum wanita tapi juga kaum laki-laki. Dan di video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang seperti apa sih sosok Kartini masa kini bersama dua orang tamu saya, Mbak Lita dan Mbak Dewi. Selamat pagi Mbak. Pagi Bu Ja. Iya, sehat kan ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Sehat, Ibu. Kali ini kita bicara tentang Kartini. Seperti apa sih seorang Kartini di mata Mbak Dewi dan Mbak Lita nih? Siapa dulu nih? Boleh saya dulu? Ya, oke, Mbak Dewi. Baik, menurut saya Kartini di masa ini tuh Kartini adalah pembawa penyetara gender ya. Oke. Jadi dulu itu wanita hanya bisa di belakang istilahnya. Oke. Sekarang tuh bahkan wanita Sumur, itu kasur, dapur. Nah, tiga tempat yang biasa di ngutak-ngutak kalau istilah Jawa di situ. Baik. Nah, kalau sekarang ini wanita sudah di depan, bahkan bisa levelnya itu sangat tinggi. Nggak kayak dulu lagi cuma di belakang gitu ya, bukan hanya tiga tempat itu tapi juga bisa kemana-mana. Gimana nih Mbak Lita nih? Ya, hampir sama seperti Mbak Dewi sih. Jadi kalau menurut saya sosok Kartini itu adalah seorang pelopor ya Bu ya. Pelopor emansipasi wanita. Tapi di samping itu juga yang perlu kita ingat, sosok Kartini itu adalah wanita yang tangguh. Tangguh. Iya, tangguh. Jadi walaupun pada waktu itu tentunya ada hambatan dan rintangan untuk memperjuangkan emansipasi wanita, tetapi sosok Kartini ini tidak pantang menyerah dan tangguh untuk mencapai sebuah visi atau cita-citanya. Tangguh dan tidak apa tadi Mbak? Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Dan sepertinya itu yang kita butuhkan hari ini ya. Betul sosok Kartini masa sekarang sebagai pelopor, tangguh, tidak mudah menyerah, tidak hanya utek-utek tadi ya. Tapi juga mampu berperan di luar begitu. Sehingga tidak jarang hari ini kita lihat wanita juga berkarir di luar rumahnya seperti kita ya. Oke, Mbak Dewi dulu nih, seperti apa nih seorang wanita karir dan idealnya ya seorang wanita itu seperti apa nih? Jujur nih pertanyaan sangat sulit ya Bu. Wah, sulit. Tadi seperti yang dikatakan Mbak Lita bahwa sosok Kartini itu harus tangguh. Tangguh itu yang selalu mungkin para wanita karir ini dijunjung ya. Jadi kita itu di sisi lain kita sebagai seorang istri, kodrat kita adalah tentunya mendidik anak itu sangat adalah harus kita jalani ya, harus utama kita jalani. Dan tentunya pekerjaan-pekerjaan seperti rumah tangga itu adalah tugas utama kita, tentunya tidak boleh disisihkan, dinomorsekiankan dari pekerjaan rutinitas kantor. Jadi kita harus bagaimana kita harus membagi waktu, kita harus produktif juga di kantor, namun kita juga harus tetap kodrat kita untuk mendidik anak. Masa depan kita itu jangan sampai tersingkirkan. Tangguhnya di situ ya. Mbak Lita gimana nih? Ya hampir sama sih. Jadi intinya wanita saat ini itu harus berdedikasi Bu. Iya. Jadi ini mungkin kata-katanya berat ya Bu ya. Tapi ini yang selalu saya ingat dalam kehidupan saya atau ketika saya menjalani seperti dua sisi mata uang gitu ya Bu. Kita tidak diharuskan memilih. Untuk apa kita memilih kalau kita bisa melakukan dua-duanya dengan baik gitu loh Bu. Mantap tuh. Iya, jadi intinya adalah dedikasi tadi dan juga seimbang. Jadi saya katakan begini, ketika kita menjalani profesi kita sesuai dengan kodrat kita sebagai istri dan juga ibu begitu ya kita harus melakukan yang terbaik yang kita bisa gitu. Jangan kita lihat kekurangan atau kelemahan, tetapi kita lihat kesempatan-kesempatan yang ada di depan kita. Oh, saya punya kesempatan mendidik anak atau menemani anak ketika pulang bekerja, ya gunakan itu sebaik mungkin. Nah, ketika itu pula ketika di kantor ya, ketika kita bekerja, ya keluarkan kemampuan terbaik kita. Jangan kemudian kita mencampur adukan begitu ya dengan urusan keluarga, kemudian menjadi terdistract atau apa ya istilahnya
rusak gitu ya dalam pikiran kita, saya nggak bisa konsen begini begitu ya. Jadi ya sudah, pertama kita berikan kepercayaan kepada anak-anak, kemudian kita beri pengertian kepada suami dalam hal ini, jadi kerja juga bisa melakukan dengan yang terbaik gitu, Bu. Dengan tidak membenturkan kedua peran itu ya, tapi justru menyinergikan antara keduanya. Keren banget. Yang terakhir nih Mbak, kan kita sekarang lagi konsen dengan konsep learning ya, learning dimanapun belajar. Pada masa Kartini dulu juga memperjuangkan wanita itu bisa belajar ya, sederajat dengan laki-laki. Belajarnya itu dalam sebuah lingkungan yang resmi gitu, bisa sekolah begitu ya. Tentu tidak hanya sekolah, konsep belajar bisa di mana saja, kapan saja. Nah, bagaimana nih menurut Mbak Lita dan Mbak Dewi nih, seorang wanita pembelajar? Itu dia, wanita pembelajar ya. Mungkin kalau kita melihat Kartini itu juga belajar sendiri ya dulu. Dia banyak membaca buku, akhirnya dia bisa istilahnya membuka jendela dunia itu dengan buku. Jadi wanita pembelajar itu identik dengan salah satunya membaca buku. Bukan hanya kita duduk di bangku sekolah, sekolah sampai setinggi-tingginya, tapi dengan membaca pun kita bisa belajar sendiri. Tadi sesuai tadi, bisa belajar dimanapun, kapanpun. Wah, keren tuh. Walita gimana nih? Ya, kalau menurut saya belajar itu adalah suatu anugerah ya Bu ya. Jadi manusia diberikan akal pikiran, artinya itu juga harus digunakan untuk belajar. Gitu. Dioptimalkan apa yang sudah ada pada dirinya ya. Betul sekali. Dan belajar itu seperti kata Mbak Dewi, bisa dengan cara apa saja, bisa di mana saja, begitu. Jadi yang namanya belajar itu tidak putus ketika kita sudah selesai bekerja, misalkan kemudian kita berhenti belajar. Namun tadi sebagai wanita ya apa-apa yang baik untuk kita, keluarga, pekerjaan itu harus mampu kita serap semaksimal mungkin untuk nanti kemudian kita gunakan untuk memperbaiki diri dan juga untuk ya mendidik keluarga kita atau anak-anak kita. Ini sejalan dengan konsep belajar. Kalau menurut pengertian para ahli, intinya belajar itu adalah adanya perubahan perilaku. Jadi kalau sebelumnya nggak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya tahu menjadi lebih tahu, yang sebelumnya kurang berkinerja menjadi lebih berkinerja, yang sebelumnya nggak sayang menjadi lebih sayang. Banyak pengalaman ya. Ada pengalaman yang menarik nggak proses belajarnya Mbak Dewi ini? Dalam hal apa aja? Boleh secara resmi, dalam konsep belajar maupun pembelajaran apa saja deh gitu. Mbak Lita dulu? Pengalaman ya Bu ya, pengalaman dalam belajar gitu ya. Pengalaman dalam belajar sepertinya banyak sekali ya. Tadi karena secara tidak sadar ketika kita sudah memegang prinsip bahwa di mana saja hal terbaik itu harus kita serap, maka ya otomatis kita belajar gitu. Misalnya dengan anak-anak gitu kan Bu. Jadi setiap belajar kesabaran mungkin ya. Iya, belajar kesabaran, mulai memahami proses tumbuh kembang anak. Dan itu perlu ilmu. Iya, dan itu adalah ilmu yang tidak pernah berhenti. Menurut kita ya sebagai ibu, itu adalah ilmu yang tidak ada di textbook, tetapi kita harus tahu, paham, dan itu selamanya mungkin istilahnya begitu ya. Never ending journey ya. Dan belajar dari pengalaman Bu. Ya, jadi mungkin kalau saya dan Mbak Dewi ini ada cerita yang hampir sama, bahwa hidup itu seperti roda yang berputar, kadang berada di bawah dan ada saatnya kita berada di atas gitu. Mungkin ya itu sangat panjang untuk diceritakan, namun belajar dari proses kehidupan itu menurut saya yang guru yang terbaik. Ya, jadi belajarnya seorang wanita itu bukan hanya sekedar untuk merubah perilaku, tapi lebih pada merubah belajar dari kehidupan tadi ya, untuk membuat diri lebih baik, selalu lebih baik ya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Gimana tuh Mbak Dewi? Benar sekali. Belajar itu adalah pengalaman ya tadi. Pengalaman. Baik, jadi kalau kita belajar itu tadi kan tidak harus di bangku sekolah, ataupun kita bisa belajar di manapun, formal atau informal ya. Baik, mungkin kalau saya istilah belajar itu sedikit gimana ya, menurut saya banyak. Kesannya kayak resmi atau gimana? Kalau saya itu banyak pengalaman terkait belajar. Jadi satu aja boleh diceritain? Iya, satu aja. Jadi intinya bahwa belajar itu tadi bisa
dimanapun, dan belajar itu adalah dari diri kita sendiri yang mau belajar. Karena saya dulu pernah banget, mungkin pernah ranking sekian gitu ya Bu ya. Dan akhirnya saya tuh kepingin banget nih sesuatu yang ingin saya raih. Misalnya saya pengen, waktu itu saya pengen sekolah yang di tempat yang bagus gitu. Akhirnya saya tuh belajar sendiri, saya untuk mempersiapkan itu ya. Mempersiapkan, dan ternyata saya bisa. Jadi dari situ saya percaya bahwa belajar itu nggak harus informal, tapi dari kita sendiri, dari jiwa kita sendiri. Ada itu motivasi ya, passion untuk belajar. Untuk meraih istilahnya impian kita itu ya dari kita sendiri. Oke, jadi kita simpulkan bahwa Kartini hari ini adalah seorang pembelajar. Iya, insya Allah. Harus tangguh, tidak mudah menyerah, begitu ya. Dengan ladang atau tempat aktivitas yang beragam, tidak terbatas pada rumah ataupun kantor, bisa juga di masyarakat dan negara pada umumnya. Oke, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih banyak Mbak Lita, keren ya. Bisa jadi pembelajaran untuk siapa saja ya. Baik, Konco BDK, demikian wawancara saya dengan dua orang Kartini masa kini di BDK Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.